Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi persiapan TOEFL kita ya. Jadi kita sudah selesai dengan listening dan structure. Jadi hari ini kita akan lanjut ke bagian yang terakhir untuk tes, yaitu reading comprehension ya. Jadi reading ini nanti sebenarnya kalau sesuai silabus itu kita punya 6 pertemuan, itu membahas setiap 6, jadi 6 bab seperti itu. Nah, tapi karena saya sudah menemukan cara yang lebih sederhana lagi, teman-teman, atau bisa dibilang cara yang lebih mudah dibandingkan yang sebelumnya saya pakai. Jadi, ini nanti kita bisa selesai lebih cepat programnya. Jadi, hari ini kita akan rangkap materi, chapter 14 dan chapter 15 ya. Oke, jadi di reading comprehension nanti, teman-teman akan diberi waktu 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Nah, tipsnya kalau di reading teman-teman itu jangan membaca teksnya dulu ya. Karena reading itu kita musuhnya adalah waktu teman, selain vocab ya. Itu waktu, maka jangan, membaca teksnya dulu karena itu nanti akan membuang-buang waktu. Teman-teman cari yang dibutuhkan, yang ditanyakan apa, jadi dibaca soalnya dulu ya. Jadi reading itu tipsnya sebenarnya cuma satu, baca soalnya dulu, kenali ya, kemudian nanti teman-teman akan tahu cara mengerjakannya bagaimana. Nah, kemudian vocab-nya teman-teman nanti yang akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan reading comprehension ini. Jadi sama kayak structure, sama kayak listening ya. Jadi kuncinya adalah vocab teman-teman. Nah, dari membaca soalnya dulu nanti, teman-teman akan tahu apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau namanya topic sentences ya. Atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu karena informasi yang ditanyakan di soal itu mengklaster teman-teman atau menggerombol di suatu tempat di dalam teks. Oke. Nah, atau teknik yang ketiga adalah apakah teman-teman disuruh untuk membuat, inference. Inference itu kesimpulan atau tebak-tebakan, teman-teman. Berdasarkan petunjuk atau informasi yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, hari ini kita akan fokus dulu dengan teknik yang pertama ya, yaitu yang read the topic sentences-nya atau teman-teman cukup membaca topic sentence. Nah, topik sentence ini nanti letaknya adalah di kalimat pertama di setiap paragraf ya, teman-teman. Saya ulangi lagi. Jadi read the topic sentence ini maksudnya adalah ada beberapa soal reading yang teman-teman itu bisa kerjakan cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Itu nanti teman-teman bisa gabungkan terus dipahami, sambungkan dengan pilihan yang ada di pilihan ABCD, seperti itu. Nah, untuk, cara menjawab seperti ini atau cara menjawab, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf itu adalah untuk soal yang menanyakan garis besar atau keseluruhan mengenai teks, teman-teman. Nah, soal yang bagaimana yang menanyakan, garis besar mengenai teks, nah yang pertama adalah soal tentang main idea atau gagasan utama atau ide pokok ya, teman-teman. Nah, jadi definisi main idea itu adalah, jenis pertanyaan di reading yang menanyakan ide pokok atau gagasan utama dari teks tersebut, atau bahan pembahasan yang pengen si penulis bahas atau kembangkan melalui teks yang dia tulis. Nah, nanti biasanya di soal, itu nanti namanya beda-beda, teman-teman. Tergantung teman-teman ngambil tesnya di mana ya, kalau dari ITS asli sebenarnya cuma 2, tapi kalau diprediksi itu banyak banget. Jadi, nama-nama lain dari main idea nanti yang muncul di soal antara lain, yang pertama ada main idea itu sendiri, kemudian ada main point, kadang ada primary concern, ada main discussion, ada topik, ada title, ada subject. Nah, ini adalah nama-nama lain dari main idea atau ide pokok, teman-teman. Nah, nanti cara mengerjakannya kalau teman-teman menemukan soal yang menanyakan ide pokok, cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman pahami, sambungkan dengan pilihan A, B, C, D. Ya, jangan ada yang dihilangi, jangan ada yang ditambah-tambahi, jangan ada yang melenceng tentunya, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi, kalau di reading teman-teman jangan membaca teksnya dulu, karena nanti reading itu teksnya panjang banget, teman-teman. Belum lagi kalau misalnya topik yang, dipakai untuk, teks itu topik yang teman-teman nggak suka. Contohnya kalau saya itu adalah misalnya saya nggak suka dengan sejarah sastra, misalnya. Nah itu, banyak sekali bahasa-bahasa yang, tinggi-tinggi misalnya ya, teman-teman. Jadi itu nanti teksnya juga panjang banget, jadi menyita banyak waktu. Makanya kita baca soalnya dulu. Soalnya berbunyi, "What is the topic of this passage?" Apa topik dari teks ini? Nah, karena yang ditanyakan topik, maka kita bacanya topic sentence, teman-teman. Topic sentence itu letaknya di kalimat pertama di semua paragraf. Jadi kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya.
Nah, kebetulan di contoh hanya ada satu paragraf, maka cukup kita baca kalimat pertamanya saja. Nah, kalimat pertama berbunyi, di dalam filsafatnya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, intinya adalah John Dewey itu, membedakan ya teman-teman, kecerdasan seseorang dan kemampuan menggunakan logikanya, seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alpha The Intelligence of John Dewey, kecerdasannya John Dewey. Bukan ya, teks ini bukan ngomongin seberapa cerdas John Dewey, tapi membahas tentang pandangannya John Dewey mengenai kecerdasan secara umum, secara luas, dan kemampuan menggunakan logika. Berarti alpha bukan, teman-teman. Nah, kemudian yang bravo, distinctions made by John Dewey. Perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, perbedaan tentang apa? Ini nggak jelas, teman-teman, pilihannya. Ya, menimbulkan pertanyaan lagi. Kalau ada jawaban seperti ini, nggak usah dijawab, teman-teman. Karena ini nggak lengkap informasinya, ya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, Dewey's ideas on the ability to reason. Ide atau gagasannya Dewey mengenai kemampuan menggunakan logika. Nah, hati-hati, yang Charlie tadi ada, teman-teman, di teks, ya. Nah, tapi teks ini bukan hanya membahas tentang kemampuan menggunakan logika, tapi juga kecerdasan. Kalau kita pilih yang cari, itu ada informasi yang kita hapus, yaitu intelligence. Yang mana nggak boleh. Oke. Nah, jawabannya yang delta, teman-teman. Itu kalau dibaca, how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Nah, sebelum kita ke praktek soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti, kalau ada pertanyaan sebentar, sebenarnya di chat tanya bertanya, "Mister mungkin ini pertanyaan agak, melenceng gitu ya sama topik. Apa app macam Duolingo recommended untuk belajar nambah vocab?" Nah, teman-teman gini, untuk aplikasi sebenarnya banyak banget. Teman-teman bisa menggunakan Cake ya, yang saya tahu untuk speaking juga itu Cake namanya. Atau nanti teman-teman boleh japri saya ya, atau teman-teman nggak harus, belajarnya menggunakan aplikasi. Kalau teman-teman misalnya suka nyanyi, itu belajar lewat lagu nggak apa-apa. Kalau jadi gini teman, vocab itu belajarnya adalah ketika teman-teman membutuhkan. Misalnya nih, ada temennya bilang, "Aduh." Nah, bahasa Inggrisnya aduh apa? Nah, itu kita apa namanya, terbayang ya, "Aduh bahasa Inggrisnya apa ya?" Penasaran. Nah, teman-teman cari atau tanyakan ke siapa, kalau sudah ketemu baru teman-teman catat. Misalnya aduh bahasa Inggrisnya ouch, seperti misalnya ya teman-teman. Iya Mas, aplikasinya namanya Cake. Lambangnya pink kalau saya nggak salah. Itu aplikasi untuk latihan, speaking. Nah, itu kalau dari teman-teman kampus Inggris, tutor-tutor itu bilang katanya aplikasi tersebut bagus, seperti itu. Kemudian misalnya teman-teman suka nonton film, contohnya saya ya, teman-teman saya itu paling senang nonton film, kalau nggak gitu main game. Nah, saya biasanya, dapat vocab-vocab baru itu dari film, kalau nggak itu dari game. Saya kalau membaca itu sebenarnya, menguras banyak cakra, teman-teman. Jadi kalau saya baca sebentar aja, itu ngantuk. Makanya saya mencari, belajar lewat, apa namanya, enjoyment, seperti itu. Jadi belajar tapi kita nggak sengaja belajar, seperti itu, teman-teman. Kemudian, soalnya teman saya malah bilang kalau aplikasi Duolingo itu oversimplified dan banyak slangnya, jadi nggak sesuai. Nah, memang kalau misalnya nggak ada pengaturan level ininya ya teman-teman, level bahasanya itu memang agak susah. Kayaknya di Cake juga sama, Mister. Jadi, kalau teman-teman mau melihat level vocabnya itu bisa membuka kamus, nanti kalau teman-teman menemukan ada, AWL, tanda AWL, itu berarti itu adalah, vocab akademik, teman-teman. Nah, kalau slang itu biasanya juga dipakai di listening ya, tapi itu jarang banget. Tapi saya pernah menemukannya di, TOEFL yang asli dari ITS, di listening-nya yang bagian pertama. Itu biasanya pakai slang juga. Jadi, nggak ada salahnya juga belajar slang ya, teman-teman. Slang itu nggak enaknya adalah, apa ya, kalau misal saya nggak yakin sih kalau misalkan Duolingo pakai slang. Kalau pakai idiom mungkin iya, Mister. Kalau slang itu masalahnya gini teman-teman, slang itu adalah bahasa yang dipakai hanya di suatu tempat tertentu saja. Misalnya di Amerika Serikat itu kan state-nya banyak banget, negara itu banyak banget. Misalnya California sama New York itu mereka punya slang beda-beda, seperti itu. Jadi, mmm, saya nggak yakin kalau Duolingo sekelas Duolingo ya, itu ada slangnya saya nggak tahu.
Kemudian selain cake apa ya, Sir? Cake kemarin terlalu simpel menurut saya. Nah, apalagi ya teman-teman, karena saya juga belajarnya kalau vocab itu bukan dari aplikasi, makanya saya nggak bisa banyak, memberikan rekomendasi. Atau nanti kalau misalkan teman-teman tanya, coba tak tanyain ke teman-teman saya yang lain ya, siapa tahu ada yang belajar lewat aplikasi juga, supaya nanti saya sampaikan ke teman-teman, seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya sarannya gampang teman-teman. Kalau misalnya teman-teman fokusnya di TOEFL, vocab-vocab TOEFL, maka hajar latihan-latihan-latihan yang, versi TOEFL teman-teman. Itu nanti vocab bakalan nambah-nambah sendiri dari teman-teman mengerjakan soal, terus menemukan vocab yang nggak tahu teman-teman tulis, teman-teman cari, itu nanti lama-lama akan nambah sendiri seperti itu. Jadi nggak harus lewat aplikasi. Nah, kalau vocabnya TOEFL itu kalau teman-teman nanti pakai di IELTS, itu pun juga bisa meningkatkan band ya, karena itu juga vocab akademik teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk rekomendasi aplikasi mungkin saya cuma bisa karena yang, dari cerita teman-teman itu Cake katanya bagus kalau di kamu Inggris Pare ya. Jadi untuk aplikasi yang lain mohon maaf Mister saya nggak bisa merekomendasikan karena saya sendiri belum pakai aplikasi apapun selain Longman ya, selain aplikasi kamus, kamus, yang versi aplikasi seperti itu. Gimana mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada sekarang kita ke latihan ya. Nah, di sini ada satu soal teman-teman, waktunya 60 detik, dimulai dari sekarang silakan. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban Bravo dan Alfa, mari kita cek bersama ya teman-teman. Di situ nomor satu pertanyaannya adalah, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang paling mendeskripsikan topik dari teks di atas? Nah, karena yang ditanyakan topik, kita baca kalimat pertama di semua paragraf ya. Nah, ini kebetulan paragrafnya cuma satu, kita baca kalimat pertamanya. Nah, kalimat pertama berbunyi, Fort Knox yang terletak di Kentucky merupakan situs dari benteng militer Amerika Serikat. Namun dia itu bahkan lebih dikenal, karena, atau atas gitu ya, tempat penyimpanan, batangan emas Fort Knox, yaitu berangkas raksasa yang menyimpan, tumpukan-tumpukan dari tabungan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, berarti ini ngomongin tentang fungsinya Fort Knox yang mana dia adalah sebagai, alat menyimpan emas ya, teman-teman. Kita cek A, B, C, D. Yang alpha, the city of Fort Knox, Kentucky. Kota dari Fort Knox, Kentucky. Nah, bukan ngomongin Kentucky ya, teman-teman. Kentucky di situ bahkan diapit 2 koma. Itu namanya apositif, teman-teman. Itu kalau dihapus pun nggak masalah. Jadi, Fort Knox is the site of a US Army post. Itu bisa, teman-teman. Oke. Nah, jadi bukan ngomongin tentang Kentucky-nya, tapi lebih ngomongin ke Fort Knox-nya ya. Jadi berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, the Federal Gold Depository, tempat penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat atau federal. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Bravo ya, teman-teman untuk nomor satu. Lanjut ke nomor berikutnya, dicoba lagi teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang silakan.
Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman jawab Bravo ya. Kita cek. Di situ nomor 3 pertanyaannya yang manakah di antara berikut ini yang paling menyatakan subjek dari teks ini. Nah, subjek itu nama lain dari main idea, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama berbunyi salah satu penanda pembeda dari mineral atau jenis-jenis mineral adalah tingkat kekerasan relatif mereka yang bisa ditentukan dengan cara menggoreskan sejenis mineral dengan jenis yang lain. Nah, berarti ini ngomongin tentang apa namanya, fakta kalau mineral itu bisa ditentukan itu mineral apa dengan cara digoreskan satu sama lain, ya. Yang alpha the hardness of diamonds, kekerasan dari tingkat kekerasan dari berlian. Nah, tiba-tiba ada berlian. Nah, mungkin di teks ada teman-teman, karena berlian itu salah satu jenis mineral ya. Tapi teks ini bukan hanya ngomongin tentang berlian, berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, identify minerals by means of a scratch test. Jadi menentukan jenis-jenis mineral dengan cara uji gores. Nah, ketemu. Jawabannya Bravo ya, teman-teman. Oke, nice. Lanjut ke next number. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Nah, ini ada 4 paragraf ya. Hati-hati, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Mari kita cek. Seperti biasa, kita baca dulu soalnya, teman-teman. Kalau reading ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling menyatakan gagasan utama dari teks di atas? Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, vaksin itu dipersiapkan atau dibuat dari virus-virus dan bakteri-bakteri yang berbahaya dan diberikan kepada pasien untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Kita baca paragraf 2. Kelas vaksin yang paling dasar itu sebenarnya mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, tapi mikroorganisme penyebab penyakitnya itu telah dibunuh menggunakan larutan yang mengandung formaldehyde. Paragraf ketiga, jenis vaksin yang kedua mengandung racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme-mikroorganisme tersebut, bukan mengandung mikroorganismenya itu sendiri. Nah, maksudnya vaksinnya itu bukan dibuat dari bakteri sama virusnya ya, teman-teman, tapi dari racun yang dihasilkan oleh virus sama bakterinya itu. Jadi nggak ada bakteri sama virusnya. Kemudian yang paragraf terakhir, jenis vaksin yang terakhir itu mengandung mikroorganisme yang masih hidup yang telah dilemahkan. Nah, berarti ini ngomongin tentang bagaimana sih vaksin itu dibuat ya, teman-teman. Kita cek. Yang alfa, vaksin itu memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Itu ada di kalimat pertama paragraf pertama, teman-teman. Ya, tapi kalau yang ditanyakan adalah keseluruhan teks, hati-hati, teman-teman. Karena kita harus baca kalimat pertama di setiap paragraf. Semua paragraf ya, bukan cuma paragraf 1, seperti itu. Oke, berarti yang alfa bukan, karena yang paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 tidak membahas penyakit-penyakit tertentu yang menjadi kebal, maksudnya kekebalan terhadap penyakit-penyakit apa, di situ nggak ada ya. Yang dikembangkan adalah yang informasi pertama paragraf 1, yaitu vaksin itu dibuat dari virus-virus atau bakteri yang berbahaya. Nah, caranya gimana? Di paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Seperti itu. Berarti alfa bukan, kalau yang Bravo, vaksin itu mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Hati-hati, tidak semua teman-teman. Di paragraf 3 tadi disebutkan kalau ada vaksin, yaitu vaksin jenis kedua ya, yang tidak mengandung mikroorganismenya. Dia hanya mengandung racun yang disebabkan atau yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Jadi Bravo bukan juga. Oke.
Nah, kalau yang Charlie, vaccines are derived in different ways. Vaksin itu diperoleh dari berbagai cara. Nah, lebih tepatnya ada 3 cara ya tadi. Ya, ketemu jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Oke. Nah, lanjut lagi ke nomor berikutnya, silakan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban delta, 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 dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Kita cek. Di situ nomor 7 pertanyaannya adalah topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, yang ditanyakan topik kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Paragraf 1 kalimat pertama berbunyi, sebuah hoaks tidak seperti kesalahan murni merupakan sejenis atau merupakan sebuah rencana yang sengaja disusun untuk menyajikan sebuah kebohongan seolah-olah atau sebagai kenyataan. Nah, sebuah hoaks ilmiah terkenal terjadi di tahun 1912 ketika Charles Dawson mengaku telah menemukan sebuah tengkorak manusia atau kepala manusia dan, tulang rahang di Piltdown Common di Inggris bagian selatan. Memerlukan lebih dari 40 tahun supaya hoaks tersebut terungkap. Nah, ini ngomongin hoaks ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D, pilihan yang menyebut kata hoaks cuma satu, yaitu yang delta. Ya, memang jawabannya yang delta, teman-teman. Nah, kalau yang alfa, bravo, sama Charlie itu memang ada di paragraf 2. Ya, tapi itu hanya sebagai contoh. Seluruh teks ini bukan ngomongin tentang kebohongan itu tadi, itu tadi hanya contoh. Jadi ini tadi ngomongin tentang definisi dari hoax itu paragraf 1 ya. Contoh dari hoax itu di paragraf 2 dan paragraf 3. Oke, nice. Lanjut ke next number. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, itu tadi adalah jenis soal pertama ya, yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, yaitu main idea. Sekarang kita ke jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga sama, teman-teman. Cukup kita baca kalimat pertama di semua paragraf. Kita pahami, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Ya, yaitu jenis soal kedua namanya idea organization atau bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya melalui teks yang dia tulis. Jadi paragraf 1 intinya apa, paragraf 2 itu kan, topiknya udah beda teman-teman. Ya, tapi pasti masih nyambung, ada sambungannya. Nah, itu nanti kita bisa tahu petunjuknya di situ. Bagaimana si penulis itu caranya menyampaikan ide yang pengen dia tulis, seperti itu. Nah, nanti cara menjawabnya teman-teman, baca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian, pahami dan cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, contoh soalnya seperti ini teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, "In this passage," di teks ini, nah ini kan kita nggak tahu, ini kata kuncinya nggak ada, jenis soalnya soal apa kita nggak tahu, karena soalnya cuman "in this passage." Nah, tapi kalau teman-teman tes yang asli dari TS, trust me guys, kalian tidak akan pernah menemukan jenis soal yang seperti ini ya, nggak jelas ini soalnya. Nah, tapi kalau seumpama teman-teman ngambil yang prediksi, menemukan soal yang nggak jelas gini yang ditanyakan apa, maka teman-teman pastikan di pilihan ganda. Di situ pilihan ganda yang alfa berbunyi, sebuah ide itu disajikan dan kemudian dibantah. Yang bravo berbunyi, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Dan yang delta, sebuah kepercayaan yang didukung oleh alasan-alasan logis. Nah, berarti di sini teman-teman ngomongin, bagaimana, ide itu dikembangkan, ya. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa penemu atau siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang-orang Amerika bakal mungkin menjawab kalau mereka percaya yang menemukannya adalah Doubleday.
atau Abrar Double D. Paragraf kedua, Double D itu hanya diberikan penghargaan gitu ya eh, untuk atas penemuan ini di awal abad ke-20-an ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu menginaugurasi sebuah tugas untuk melakukan penelitian siapa yang menemukan permainan baseball. Jadi dia itu disuruh meneliti, teman-teman, bukan dia yang menemukan. Intinya seperti itu. Paragraf terakhir, sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga sepakat kalau Double D itu sebenarnya nggak punya andil apa-apa dalam perkembangan baseball. Nah, berarti itu tadi ya, di kalimat pertama si penulis menyebutkan sebuah fakta tentang orang Amerika itu percayanya ini gitu ya. Paragraf 2, paragraf 3 itu menjelaskan kalau kepercayaan kebanyakan orang Amerika itu salah. Jadi jawabannya paling tepat untuk soal ini adalah yang alfa, teman-teman. Sebuah ide itu diberikan di teks. Nah, kemudian dibantah sendiri atau dijelaskan seperti itu. Kalau itu salah. Nah, dari contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Easy. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, dicoba dulu 60 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, time's up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semua menjawab Bravo. Kita cek bersama ya. Di situ nomor satu pertanyaannya, bagaimana informasi di dalam teks itu dikembangkan? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, konflik di dalam sebuah organisasi tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Paragraf kedua berbunyi, berdasarkan pandangan tradisional mengenai konflik, konflik itu berbahaya bagi sebuah organisasi. Paragraf terakhir, pandangan mengenai konflik, pandangan interaksionis mengenai konflik di sisi lain beranggapan kalau konflik itu bisa memberikan sebuah fungsi penting di suatu organisasi dengan cara mengurangi zona nyaman di antara para pekerjanya dan menyebabkan perubahan-perubahan positif terjadi. Nah, itu tadi ya, teman-teman, kita baca yang alfa asal muasal dari gagasan tentang konflik itu disajikan. Nggak ada ya teman-teman, tadi nggak ada dari mana konflik itu ada atau dari mana dia berasal. Maka nggak bisa yang alfa teman-teman. Kalau yang bravo, pandangan-pandangan yang berbeda mengenai konflik itu disajikan. Nah ketemu jawabannya bravo. Ya karena tadi memang ada kata yang diulang-ulang yaitu is not always viewed. Paragraf 2 juga ada view of conflict. Paragraf 3 juga ada view of conflict. Jadi ini ngomongin tentang pandangan-pandangan yang berbeda tentang konflik. Jawabannya bravo. Nice. Lanjut lagi ke next number. Silahkan teman-teman. 60 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, time's up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Oke, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek ya, teman-teman. Di situ nomor 5 pertanyaannya, bagaimana informasi di dalam teks dikembangkan? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, danau terbesar di Amerika Serikat bagian barat adalah The Great Salt Lake. Sebuah danau air asin di tengah daratan di barat lautnya Utah. Tepat di sebelahnya atau tepat di setelahnya ibu kota negara bagian Salt Lake City. Berarti ngomongin tentang danau terbesar di Amerika Serikat ya, namanya Great Salt Lake dan tempatnya, teman-teman. Paragraf kedua, meskipun Great Salt Lake itu dialiri oleh sungai-sungai air tawar, dia itu dia itu lebih asin dibandingkan seluruh samudra di dunia ini. Paragraf terakhir, Great Salt Lake itu bisa berubah-ubah, bervariasi secara drastis dari ukuran normalnya yaitu 1.700 mil persegi bergantung pada kondisi cuaca yang berkepanjangan. Nah, berarti yang paragraf 2 ngomongin tentang keunikannya ya, yaitu dia lebih asin walaupun dialiri oleh air tawar tapi dia lebih asin dibandingkan seluruh lautan di dunia. Kemudian yang paragraf terakhir itu ngomongin ukurannya yang bisa berubah-ubah. Nah, kita cek yang alpha, two unusual characteristics of the Great Salt Lake are discussed. Nah, ketemu teman-teman. Dua karakteristik yang tidak biasa dari Danau Great Salt Lake itu dibahas. Nah, ketemu ya. Jawabannya alpha. Oke, nice. Lanjut lagi ke next number. Oke, ternyata sudah habis. Nah, sekarang kita ke jenis soal terakhir, teman-teman. Yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Ya. Nah, apa aja? Yang pertama, yaitu tone, teman-teman. Soal yang menanyakan tentang tone. Kemudian yang kedua menanyakan tentang purpose. Yang ketiga menanyakan tentang course. Nah, tone sendiri itu artinya adalah emosi atau suasana atau nuansa yang dituangkan si penulis ke dalam teksnya. Apakah menggebu-gebu bersemangat untuk mengajak melakukan sesuatu, ataukah iklan supaya dibeli, ataukah hanya ingin memberitahu saja seperti itu. Nah, purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut kira-kira apa, ya. Dan yang terakhir course itu bidang keilmuan apa atau mata kuliah apa yang membahas topik dari teks tersebut. Nah, nanti cara mengerjakannya tetap teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf ya, dipahami kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, kalau tone nanti teman-teman cari apakah di kalimat pertama di setiap paragraf penulis itu menuliskan perasaannya. Apakah ada petunjuk di situ yang menunjukkan kalau si penulis itu eh, subjektif, teman-teman. Subjektif itu menggambarkan yang dia rasakan seperti itu. Ataukah si penulis itu netral, hanya ingin memberi informasi ke pembacanya saja, seperti itu. Nah, kemudian purpose itu sama kayak main idea sebenarnya teman-teman ya. Cuman lebih tepatnya nanti ditambahi kira-kira nanti si penulisnya, si pembacanya nanti bisa gimana setelah membaca teks tersebut. Kemudian di yang course itu adalah kita sambungkan vocab-vocab di kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi ada nggak istilah-istilah khusus? Pasti ada teman-teman. Yang nanti jadi petunjuk kita kira-kira bacaan itu masuknya ke mata kuliah yang mana di pilihan A, B, C, D. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada 3 soal. Contoh soal pertama menanyakan purpose atau tujuan teks ini. Ya, di situ soalnya berbunyi the purpose of this passage is to. Nah, menanyakan purpose kita baca kalimat pertama di semua paragraf. Kebetulan di contoh paragrafnya cuma satu. Maka kita baca kalimat pertama berbunyi buku yang berjudul In Cold Blood yang ditulis Truman Capote di tahun 1966 merupakan sebuah contoh terkenal dari novel non-fiksi, yaitu sebuah karya tulis populer yang berdasarkan pada kejadian-kejadian nyata di mana penulis itu berusaha untuk mendeskripsikan dorongan-dorongan, pikiran-pikiran dan emosi-emosi yang melatar belakangi dan yang menggiring ke kejadian aslinya. Seperti itu. Nah, berarti di sini si penulis itu hanya ingin memberitahu ke pembacanya ya, kalau ada genre atau jenis sastra teman-teman, namanya novel non-fiksi tadi ya. Dan salah satu contohnya adalah Truman Capote's In Cold Blood atau In Cold Blood yang ditulis Truman Capote. Kita cek ABCD. Yang alpha,
Discuss an example of particular literary genre. Membahas sebuah contoh. Tadi ada kata well-known example. Ya, jadi membahas sebuah contoh dari genre atau jenis sastra tertentu. Nah, ketemu ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Karena memang In Cold Blood-nya Truman Capote tadi dijelaskan di teks ya, hanya sebuah contoh saja. Dari apa? Dari novel non-fiksi. Seperti itu. Oke, berarti nomor 1 alpha. Nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, tadi ketika kita baca kalimat pertama, teman-teman, tidak ada si penulis itu mengungkapkan perasaannya. Apakah dia takut, apakah dia sedih, apakah dia bahagia, dan sebagainya. Artinya si penulis ini netral, hanya ingin memberikan informasi atau memberi tahu saja ke pembacanya. Ya, berarti jawaban nomor 2 adalah yang delta, teman-teman, deskriptif. Jadi si penulis hanya ingin mendeskripsikan saja. Kemudian nomor 3, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang mana di antara berikut ini. Nah, kalau kita baca kalimat pertama di paragraf tadi ya, di situ ada kata non-fiction novel, novel non-fiksi. Dan sebenarnya dari sini udah ketahuan teman-teman kan, di pilihan A, B, C, D itu yang ada sebutan kata novel itu cuma satu. Ya, jawabannya adalah Charlie teman-teman. Modern American Novels. Jadi novel-novel Amerika modern. Seperti itu. Nah, sebelum ke latihan soal, buat teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Atau teman-teman coba dulu ya, supaya nanti tahu kira-kira kesulitannya di mana. Mari, teman-teman. Silahkan di sini ada 3 soal, artinya teman-teman punya waktu 3 menit ya. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. So, please send your answers to the chat box. Silahkan kalau jawabannya teman-teman dikirim di chat ya.
Baik, mari kita bahas bersama. Di situ ada jawaban delta delta alpha, Charlie delta Bravo, delta Bravo Bravo. Mari kita cek. Bravo delta Bravo. Oke, kita cek ya. Di situ nomor 4 pertanyaannya adalah yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan penulis di teks ini? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga saat ini pengakuan-pengakuan yang telah didapat dari para terduga atau para terdakwa ya, di sebuah keadaan hipnotis, maksudnya ketika terduga itu dihipnotis gitu ya, itu belum dianggap atau belum diakui sebagai barang bukti oleh para pengadilan di Amerika Serikat. Kemudian paragraf terakhir, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, ini contohnya ya, paragraf 2, teman-teman. Nah, intinya ini ngomongin tentang bagaimana sih pengakuan orang yang dihipnotis di dalam Pengadilan Amerika Serikat. Kita cek. Yang alpha, to explain the details of specific court case, untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan tertentu. Tidak ada kasus pengadilan ya, teman, kecuali paragraf 2, tapi itu hanya sebagai contoh saja. Oke, tapi inti dari teks ini bukan itu, teman-teman ya. Kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan kenapa pengakuan-pengakuan yang dibuat dari hipnotis atau di bawah pengaruh hipnotis itu nggak bisa dipercaya. Nah, kalau kita pilih yang Bravo itu ada yang hilang, teman-teman, informasinya. Oleh siapa nggak bisa dipercaya di sini? Kalau misal kita anggap oleh semua orang, itu nanti salah karena nggak cocok dengan teks. Ya, hati-hati, nomor yang Bravo ini jebakan, teman-teman. Karena di teks tadi ada coverage, ada cakupan. Cakupannya hanyalah di pengadilan saja. Kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak kalau di luar pengadilan. Ya, apakah itu benar atau tidak. Yang pasti di pengadilan itu belum dianggap sebagai barang bukti. Jadi nggak sah seperti itu. Kalau dihipnotis ya. Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie to clarify, untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi dalam menginvalidkan pengakuan yang didapat dari orang-orang yang dihipnotis. Bukan ya, bukan ngomongin peran dari pengadilan tinggi, lebih tepatnya ya bagaimana posisi pengakuan yang didapat dari hipnotis di pengadilan. Oke, jadi Charlie bukan. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah delta, teman-teman. Oke, to explain the legal status of hypnotically induced confessions. Jadi untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang diperoleh secara hipnotis. Nah, secara hukum itu tidak bisa dianggap sebagai barang bukti. Seperti itu. Kemudian nomor 5, tone dari teks ini kemungkinan dideskripsikan sebagai, nah tadi ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf, kita tidak menemukan si penulis itu bagaimana ke dalam teks. Dia tidak subjektif ya, dia hanya menyajikan fakta, teman-teman. Oke, artinya si penulis ini netral. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah delta, informative. Oke. Kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan bakal diminta untuk dibaca di mata kuliah apa di antara berikut ini. Nah, kita cek vocab-vocab yang dipakai. Tadi ada kata confessions, artinya pengakuan. Ada juga defendants, terdakwa, terduga. Kemudian ada kata evidence, barang bukti, courts, pengadilan-pengadilan in the United States, di Amerika Serikat. Nah, ini ngomongin tentang hukum, teman-teman. Ya, sekitar tentang hukum. Dan di pilihan A, B, C, D yang ada kata hukum cuman yang alpha, ya sudah jawabannya yang alpha. American law, hukum Amerika. Seperti itu. It's okay, kita coba lagi, teman-teman. Ke soal terakhir, dicoba dulu ya. Waktunya sama 3 menit, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu ya. Oke, ada jawaban Bravo Alpha Alpha, Delta Charlie Bravo, Delta Alpha Bravo, Bravo Alpha Bravo, Delta Alpha Alpha, Delta Charlie Bravo. Oke, kita cek ya. Kita baca nomor 7. Di situ pertanyaannya berbunyi, tujuan utama dari si penulis di dalam teks ini adalah untuk. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya maksud penulis memasukkan subjektivitasnya, teman, atau gimana ya, pendapat dia tentang topiknya. Jadi kalau ada seperti ini berarti penulisnya itu tidak netral, teman-teman. Artinya dia takut karena di situ ada kata alarming. Oke, tapi ini bukan tentang tone ya. Pertanyaannya tujuan penulisan teks. Ini membahas tentang penggundulan hutan yang semakin mengkhawatirkan kata si penulis. Kemudian paragraf kedua, sebagian besar penggundulan hutan itu terjadi di hutan-hutan tropis di negara berkembang yang didukung oleh kebutuhan negara-negara berkembang atas meningkatnya lahan pertanian dan keinginan dari beberapa negara maju untuk mengimpor kayu dan produk-produk kayu. Nah, ini ngomongin tentang penggundulan hutan dan faktornya ya, teman-teman. Kita cek. Yang alfa mengsitasi itu mengutip ya, mengutip statistik tentang sebuah kemajuan. Nah, yang bikin salah adalah kata improvement, teman-teman. Karena jelas di situ tadi ada kata deforestation, penggundulan hutan, ada juga kata alarming, mengkhawatirkan. Masa improvement? Improvement kan kemajuan, bukan ya? Kalau yang Bravo, explain where deforestation is occurring, menjelaskan di mana penggundulan hutan itu terjadi. Nah, tempatnya tadi itu dibahas di mana ya, teman-teman? Nah, di negara berkembang sama negara maju tadi itu di paragraf. Tapi sebenarnya ini bukan ngomongin tempatnya ya. Lebih tepatnya membahas penggundulan hutan itu sendiri secara luas ya, bukan ke di mana penggundulan hutan terjadi. Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie membuat pembacanya menyadari akan adanya sebuah masalah di dunia ini yang semakin memburuk. Nah, semakin parah. Maksudnya apa? Maksudnya penggundulan hutan tadi, teman-teman. Ya, jadi si penulis itu ingin mengasih tahu penggundulan hutan di dunia ini semakin memburuk. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta menyalahkan negara-negara berkembang atas penggundulan hutan. Nah, yang disalahkan tadi bukan cuma negara berkembang, teman-teman. Negara maju juga, ya. Berarti Delta bukan. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Oke. Kemudian nomor 8, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, ini yang saya sebut tadi. Tone itu attitude-nya penulis ke teks. Tadi ada kata alarming, artinya mengkhawatirkan, teman-teman. Ya, berarti di sini si penulis itu khawatir. Otomatis nomor 8 jawabannya adalah yang alfa. Oke. Kemudian nomor 9. Nah, itu udah ada kuncinya malah keluar semua bareng ya, teman-teman. Nomor 9, teks ini mungkin akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang mana di antara berikut ini. Nah, ini tadi ngomongin tentang hutan, lebih tepatnya penggundulan hutan, teman-teman. Nah, fitur hutan itu adalah salah satu pembahasan dari geografi. Jadi geografi itu ngomongin tentang fitur-fitur alam, contohnya gunung, danau, hutan, kemudian lagi apalagi teman, sungai misalnya, ya. Nah, itu adalah fitur geografi. Nah, kalau geologi itu hanya ngomongin tanah dan batuan. Jadi secara tanah, batuan dan sebagainya itu geologi. Nah, jawabannya yang Bravo, ya. Nah, itu tadi adalah nomor 7 Charlie, Miss. Jadi kuncinya di sebelah kanan bawah ya. Jadi jawabannya Charlie Alpha Bravo, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Intinya gini, teman-teman. Cara ini teman-teman pakai ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks. Ya. Misalnya menanyakan gagasan utama atau main idea. Kemudian yang kedua misalnya menanyakan bagaimana teks itu dikembangkan atau ide itu dikembangkan di dalam teks. Kemudian yang terakhir menanyakan tentang tone dari teks tersebut. Kemudian maksud penulis menulis teks tersebut. Dan yang terakhir adalah course, bidang keilmuan yang membahas topiknya. Nah, itu adalah
yang saya maksud dengan garis besar mengenai teks. Maka cara mengerjakannya cukup teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, karena jawabannya letaknya di situ, teman-teman, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu before we dismiss the class, silakan. Nggak ada ya teman-teman, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan silakan japri saya, oke? Thank you so much for today guys. I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you.